Metode yang brine tadi kita udah rendam dalam waktu yang cukup lama, jadi ini kalian bisa lihat dagingnya ini dia selain juicy juga rasanya benar-benar gurihnya meresap sampai dalam. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam panggang oven ya, garlic and herb roasted chicken. Jadi ini emang stylenya seperti western food ya, tapi rasanya itu udah pastinya disesuaikan juga sama lidah kita. Bawang-bawangnya lebih kerasa dan juga nanti sausnya lebih gurih. Kalian bisa coba juga dan cukup simpel, cukup mudah cara membuatnya juga, dan masih dalam rangka inspirasi memasak bersama Hok ya. Jadi kita akan menggunakan kompor gas dari Hok dan juga aluminium oven putaran hawa dari Hok. Ini tinggal ditaruh aja kayak gini, jadi ke oven tangkring. Oke, untuk bahan-bahannya pastinya kita akan memerlukan ayam ya. Di sini aku pakai ayam utuh kurang lebih 800-900 gram. Kalau semakin besar nanti masaknya juga semakin lama dan juga sebaliknya. Nah, dalam resep ini supaya ayamnya juicy, aku akan rendam ayamnya ini di dalam brine ya. Brine atau larutan gula garam yang akan kita diemin 24 jaman gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau skip tahap ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada ekstra waktu boleh dicoba, ini bakalan bikin ayamnya lebih meresap dan juga juicy. Untuk bahan brine-nya kita akan perlu gula, garam, bawang putih, kecap Inggris, dan juga pastinya air. Lalu kita ini garlic herb butter. Nah, ini garlic herb butternya di sini yang akan aku pakai. Pastinya ini mentega atau kalian pakai margarin juga boleh. Bawang putih, bawang merah cincang, bisa diganti dengan onion powder dan juga garlic powder. Kaldu ayam bubuk, rosemary kering, mau herbs lainnya juga boleh, mix herbs juga boleh, tinggal diganti Cajun juga boleh. Terus paprika powder, mustard, dan juga lada hitam. Untuk sausnya di sini kita akan bikin spicy barbecue ya. Ini kita akan perlu barbecue sauce. Aku pakai yang siap pakai. Mau bikin sendiri pun bisa. Aku udah pernah share juga resepnya. Lalu saus sambal, jus apel, perasan jeruk lemon, kecap Inggris, dan juga air. Ya, ini untuk bikin sausnya. Kalau jus apel, jus lemon itu nggak ada. Sebenarnya kalian bisa di skip juga, itu nggak masalah. Cuman dia akan menambah seger gitu kan, manis sama aroma buah. Untuk pelengkapnya bisa disesuaikan. Di sini aku pakai bawang bombay, kentang yang udah direbus 3/4 matang lah ya, dan juga wortel. Lalu untuk rosemary-nya juga kita nanti akan taburin sama jeruk nipis ya, itu nanti untuk stuffing di dalam ayamnya. Oke, yang pertama kita akan brine dulu ayamnya ya. Ini aku udah lakuinnya kemarin ya. Ini gampang banget, kita tinggal campurin aja semua bahan jadi satu. Gula, garam, bawang putih, kecap Inggris, dan juga kita akan rendam air. Aku pakai takaran 1 liter, cuman kalau misalnya kurang kerendam kalian pakai 2 liter. Tinggal garam, gula, dan lain-lainnya dikali 2 aja, nggak masalah. Terus ini juga sebenarnya dengan air yang sama kita bisa ngerendam juga 2 ayam ya. Kita tinggal pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Kalau udah, ini atasnya kita tutup dengan plastik, nempel sama permukaan air biar nanti ayamnya dia meresapnya juga merata. Lalu kita akan tutup dan kita akan biarkan seharian di kulkas. Lalu setelah mau diolah 2 jam sebelumnya kita keluarin supaya nanti ayamnya dalam keadaan suhu ruang ya. Itu bakalan lebih bagus kalau kita mau mengolah protein gitu, termasuk ayam, ikan, dan lain-lain, sebelum dimasak itu dalam suhu ruangan. Untuk garlic herb butter kita akan campur bahan-bahan tadi ya. Ini butter, bawang putih, bawang merah, kaldu ayam, atau boleh juga mau pakai kaldu yang lain, rosemary, paprika powder, lada hitam atau putih juga boleh, dan juga mustard. Ini aku nggak tambah garam lagi karena tadi udah pakai kaldu ayam. Cuman kalau misal kalian nggak mau pakai kaldu ayam, tinggal tambahin garam aja ya. Ini kita akan aduk rata semuanya. Nah, kalau udah ini sekarang kita akan keringin ayamnya pakai tisu, kalau nggak pakai lap bersih. Dalamnya juga. Nah, ini penting juga dikeringin ya, supaya nanti kepanggangnya dengan baik dan juga kulitnya bisa crispy. Nah, ini bicara tentang crispy skin juga, ini salah satu cara juga. Sekarang ini kulitnya aku mau lepasin dari dagingnya ya, pelan-pelan aja, hati-hati sobek. Sama juga sebaliknya. Dan kita akan isi pakai garlic butter tadi ya. Ini kita isi, dalamnya diisi, terus di belakang kulitnya juga diisi.
Kalau udah gini, ini tinggal siap dibakar. Cuman biasa kalau misal kita mau nge-roast chicken, itu bisa langsung di-roast saja, atau bisa juga dibelah dua, di butterfly gitu, jadi supaya lebih cepat. Nah ini kalau misalnya kulitnya ada yang terbuka atau sobek, ini bisa kita bantu dengan tusuk gigi ya, kayak gini ya. Nah ini kita akan trussing chickennya supaya tujuannya dia kan nempel tuh ke badannya, jadi nanti bagian yang dagingnya tipis dia nggak mateng duluan gitu. Oke, pertama ini kita akan taruh ayam dengan bagian dadanya ini di atas, lalu kita ambil satu tali dan kita akan ikat paha bawahnya ini ya, ujungnya kayak gini. Ini aku selang-seling kayak gini, terus sambil ditarik ini kita akan bawa talinya ke belakang, diputer ayamnya, terus di bagian lehernya sini ini kita tinggal ikat aja, nggak usah sampai kenceng banget gitu, nggak apa-apa. Lalu untuk bagian sayapnya boleh cuman dibiarin ke bawah gitu di antara paha, atau boleh juga dibalik. Nah setelah diikat gini, ini aku mau masukin lagi herb butternya tadi. Ini kita akan masukin ke dalamnya bersamaan dengan jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya ini juga akan memberikan aroma ya. Ini cukup 1-2 slice aja. Ini aku akan panggang, dan kita dapat ini nih dari oven aluminium Hawk. Ini kita dapat wadah untuk panggang ayam ya. Mungkin kalau oven kalian ada yang buat ayamnya muter gitu, itu juga bisa, atau cuman mau ditaruh gitu aja nggak apa-apa ya. Kalau udah gini kita akan panasin aja ovennya ya. Cara pakainya gampang banget. Ini tinggal nyalain aja api, dan juga ini cepet panas. Dia ada indikator suhu panasnya, jadi kita tahu nih di dalam ini dia panasnya tuh berapa. Selain itu juga ini bahannya aluminiumnya tuh tebal, jadinya pastinya tahan lama dan juga anti karat ya. Nah ini kita akan panggang kurang lebih di 200 derajat ya, untuk ukuran ayam segede gitu, nggak terlalu besar, itu kurang lebih 30-35 menit. Cuman kalau misalnya yang udah 1 kilo ke atas itu bisa 45 sampai 1 jam ya, jadi itu tergantung sebenarnya. Kalau udah, ini kita nggak akan bikin sausnya dulu, karena sausnya ini nanti kita akan masukin juga dripping atau tetesan dari panggangan ayam itu, karena sayang juga kalau dibuang. Jadi kita akan siapin dulu ini untuk pelengkapnya. Nah kita akan potong-potong kentang dan juga wortel dan juga bawang bombay, lalu kita akan susun di tray kayak gini ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau tumis pun bisa, tapi ini aku akan roast bareng, dipanggang bareng di oven nanti ya, karena ini kan perlu waktunya sebentar aja, karena tadi udah direbus juga 3/4 matang. Lalu kita akan drizzle pakai oil, boleh olive oil, boleh minyak biasa. Kita kasih garam, merica, jangan lupa diaduk. Dan ini kalau misalnya garlic butternya tadi masih ada sisa, boleh kita taruh juga di atasnya, dan juga rosemary atau herbs lainnya, atau polos pun nggak apa-apa. Untuk sausnya, ini kita akan tuangkan tetesan butter ataupun air dari ayam ke dalam wajan, lalu kita akan panaskan dan kita masukkan bahan lainnya mulai dari barbecue sauce, chili sauce, jus apel, jus lemon, steak sauce atau kecap Inggris, dan juga air. Lalu kita akan aduk. Ini dia emang masih cair gini, ini kita akan masak sampai kekentalannya dan juga rasanya sesuai dengan selera ya. Nah untuk kompornya juga ini apinya nih api biru ya, jadi panasnya juga pastinya maksimal. Modelnya juga ini cakep banget nih, ini bahannya stainless steel gitu, jadi cukup modern juga. Dan tapi selain modelnya aja yang bagus, ini emang dia tahan lama juga. Beban yang bisa ditahan adalah 175 kg. Nah kalau udah kayak gini, ini siap disajikan.
Jadi kalau misalnya kita bikin roasted chicken gitu, nah biasa tantangannya nih di daging dadanya gitu kan, suka terlalu keset atau nggak tawar gitu. Nah, cuman karena kita udah brine dulu si ayamnya ini dengan waktu yang cukup lama, jadinya emang dia meresap sampai dalam ya, dan juga dia juicy. Nih, kalian bisa lihat dagingnya. Kalau untuk daging paha itu biasanya emang secara natural dia juga emang udah juicy gitu, karena lebih berlemak gitu kan. Dan untuk bikin roasted chicken ini tuh dia emang tricky ya. Kalau terlalu lama takut nanti dry gitu. Kalau misalnya kurang takut undercook. Nah, kalau misalnya mau make sure, nah pakai termometer yang untuk daging, diukur kalau misalnya udah di atas 75 derajat Celcius gitu, bisa sampai 75, 78 itu sebenarnya dia udah aman ya, udah sampai dalam segitu, udah matang, udah siap dimakan gitu. Kalau terlalu panas itu udah pasti nanti dagingnya jadi dry, daging ayamnya. Saus barbecue-nya juga ini dia pedas, terus gurih, wangi rempah-rempah juga karena kita tadi masukin si drippings atau air tetesan yang keluar dari pada saat kita panggang ayam gitu. Nah, jadinya ekstra gurih ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Hawk, mulai dari kompor, oven, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja di link yang udah aku taruh di description box, atau bisa juga dibeli di e-commerce ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram serta YouTube channelnya Hawk, karena bakalan banyak acara seru dari Hawk lainnya ya. Kalau kalian recook juga tag @devinahermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.